Diusir dan diremehkan setelah datangnya mertua di rumahku dan suamiku. Dia tak tahu akulah yang menanggung semua kebutuhan rumah 100 juta per bulan, bukan suamiku. Kupastikan kalian jadi gembel setelah pergi dari rumahku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Hidup rumah tangga yang awalnya harmonis berubah setelah mertua datang tinggal di rumah mereka. Sejak saat itu, sang istri mulai diremehkan, dianggap tidak berguna, dan bahkan diusir dari rumahnya sendiri. Padahal, tanpa sepengetahuan suami maupun mertuanya, dialah yang selama ini menanggung seluruh kebutuhan rumah tangga dengan biaya fantastis mencapai 100 juta per bulan. Ketika semua penghinaan itu tak lagi bisa ditahan, sang istri akhirnya membongkar seluruh kebenaran. Suami dan mertuanya terkejut mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Namun, sudah terlambat. Sang istri dengan tegas memastikan, siapapun yang meremehkan dan mengusirnya akan merasakan balasan. Hidup sengsara, jatuh miskin, dan jadi gembel setelah terusir dari rumah yang selama ini berdiri berkat keringatnya. Sebuah kisah penuh air mata, pengkhianatan, sekaligus kebangkitan harga diri seorang perempuan yang terhina di rumahnya sendiri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh pelajaran hidup dan emosi yang menyentuh hati. Dukung terus channel ini supaya bisa menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya untuk kalian semua. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Rani. Aku bukan siapa-siapa. Hanya seorang perempuan sederhana yang sejak kecil terbiasa hidup mandiri. Dari keluarga biasa, aku belajar bahwa kebahagiaan bukan soal harta yang melimpah, melainkan tentang ketulusan hati dan kerja keras. Aku tidak pernah bermimpi menjadi kaya raya. Namun, Tuhan memberiku jalan rezeki yang tak pernah kuduga. Berkat usaha kecil yang kutekuni selama bertahun-tahun, perlahan hidupku berubah. Dari hasil kerja keras itu, aku mampu menanggung semua kebutuhan rumah tangga, bahkan hingga ratusan juta setiap bulannya. Tapi ironisnya, meski aku yang menopang segalanya, aku tetap memilih tampil sederhana di hadapan suamiku dan keluarganya. Aku tidak pernah mengungkit pengorbananku. Bagiku, cinta dan keutuhan rumah tangga jauh lebih penting daripada pengakuan. Aku hanyalah seorang istri biasa yang ingin dicintai dengan tulus. Aku tidak butuh pujian. Aku hanya ingin dihargai. Namun, aku tidak pernah tahu, kesederhanaanku inilah yang membuat mereka, suami dan mertuaku, meremehkanku. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Dan dari sanalah semua penderitaan ini bermula. Kehidupan rumah tangga sebelum kedatangan Bu Meri. Aku dan Rian menikah 5 tahun lalu. Kehidupan rumah tangga kami tidak bisa dibilang sempurna, tapi cukup membuatku merasa tenang. Rian adalah suamiku, lelaki yang kukira bisa menjadi sandaran hidup. Walaupun gajinya tidak seberapa, aku tetap menghargai setiap usahanya. Bagiku, pernikahan bukanlah tentang seberapa besar penghasilan, melainkan tentang bagaimana saling melengkapi dan mendukung. Namun, yang tidak pernah Rian ketahui adalah aku selama ini yang menanggung hampir seluruh kebutuhan rumah tangga.
Aku punya usaha yang berjalan cukup besar, hasil jerih payahku bertahun-tahun sebelum menikah. Dari sanalah, setiap bulan, aku mampu menutupi semua biaya rumah tangga kami, cicilan rumah, kendaraan, listrik, belanja, bahkan gaya hidup Rian yang kadang di luar batas. Rian selalu mengira bahwa kehidupan kami yang cukup mapan adalah hasil jerih payahnya. Ia bangga saat bercerita kepada teman-temannya bahwa ia bisa membahagiakan istrinya, memiliki rumah mewah, mobil bagus, dan tabungan cukup. Aku hanya tersenyum setiap kali mendengar itu, meski dalam hati kadang terasa perih. Aku tidak ingin merusak egonya sebagai suami. Aku biarkan ia merasa berkuasa, karena kupikir itulah caraku menjaga harga dirinya. Meski begitu, aku tidak pernah menuntut banyak dari Rian. Aku tahu ia tidak sempurna. Ia sering pulang larut karena nongkrong dengan teman-temannya, kadang lupa memberi kabar, bahkan sering lebih mementingkan hobinya daripada waktu bersamaku. Tapi aku tetap berusaha bersabar. Aku selalu bilang pada diriku sendiri, selama aku masih bisa menanggung semuanya, biarlah. Yang penting rumah tangga ini tetap utuh. Kami sering tertawa bersama di ruang tamu, makan malam dengan sederhana tapi penuh canda. Sesekali kami juga liburan singkat keluar kota, meski lagi-lagi akulah yang diam-diam membayar semua biaya perjalanan itu. Aku merasa cukup bahagia dengan kebersamaan kecil kami, meski hatiku sering merasakan sepi yang tidak bisa dijelaskan. Aku mencintai Rian dengan tulus, meski perlakuannya kadang membuatku ragu apakah cintanya sama tulusnya padaku. Namun sebelum Bu Meri, ibu mertuaku, datang dan tinggal bersama kami, aku masih bisa menahan semua luka kecil itu. Rumah ini masih terasa tenang, meski tidak selalu hangat. Aku tidak pernah menyangka bahwa badai besar justru akan datang dari orang yang seharusnya menjadi bagian keluargaku sendiri. Kehidupanku yang awalnya tenang, meski penuh pengorbanan, akan berubah menjadi mimpi buruk sejak hari itu. Hari itu matahari bersinar terang, tapi suasana hatiku justru mendung. Pagi-pagi sekali, Rian memberitahuku dengan wajah berbinar bahwa ibunya, Bu Meri, akan datang dan tinggal bersama kami untuk sementara waktu. Sayang, ibu mau tinggal di sini beberapa bulan. Katanya biar bisa dekat dengan kita. Kamu nggak keberatan, kan? Tanya Rian sambil tersenyum. Aku terdiam sejenak. Di satu sisi, aku menghargai keinginan seorang ibu untuk dekat dengan anaknya. Tapi di sisi lain, aku merasa rumah yang tadinya tenang akan berubah. Meski begitu, aku tetap mengangguk. Tidak apa-apa, Yan. Dia ibumu. Rumah ini juga rumahnya. Aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Siang itu, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Dari balik jendela, kulihat sosok Bu Meri turun dengan langkah anggun namun penuh wibawa. Ia membawa koper besar, seolah-olah siap menetap lama. Rian bergegas menyambut ibunya dengan pelukan hangat, sementara aku berdiri di depan pintu dengan senyum sopan. Assalamualaikum, Bu, sapaku sambil mengambil koper yang dibawanya. Bu Meri menatapku sekilas, lalu menjawab dingin, Waalaikumsalam. Tatapannya seolah menilai dari ujung rambut sampai kaki. Rasanya seperti sedang diperiksa, bukan disambut. Aku mencoba menahan rasa tidak nyaman itu, berharap ini hanya perasaanku saja. Setelah masuk ke dalam, Bu Meri langsung duduk di sofa ruang tamu. Tangannya meraba permukaan meja, matanya menyapu setiap sudut ruangan. Lumayan juga rumahmu, Rian, katanya dengan nada datar. Aku menahan napas, sedikit tersinggung karena tidak ada sapaan atau pujian kecil pun padaku sebagai tuan rumah. Rian, yang masih diliputi rasa bahagia karena kedatangan ibunya, justru menimpali. Iya, Bu. Alhamdulillah,
Ini semua hasil kerja keras Rian. Aku menoleh sekilas ke arahnya. Dada terasa sesak. Lagi-lagi, aku harus menelan kenyataan bahwa pengorbananku tidak pernah terlihat. Hari-hari pertama bersama Bu Meri berjalan penuh ujian. Ia mulai menunjukkan sikap sebenarnya, sering mengkritik caraku memasak, menata rumah, bahkan cara berpakaian. "Rani, masakanmu ini hambar sekali. Di kampung, ibu biasa masak yang bumbunya terasa. Kamu belajar lagi, ya? Rumah sebesar ini kok kebersihannya kurang ya? Kalau ada tamu, malu loh, Rian. Atau kamu sibuk ngapain sih di rumah? Sampai nggak sempat merawat diri?" Istri itu harus cantik buat suaminya. Setiap ucapannya seperti pisau kecil yang menggores hatiku. "Rian?" Ia hanya diam, kadang tertawa kecil, seolah komentar ibunya adalah hal biasa. Tidak sekalipun ia membelaku. Malam harinya, saat kami berdua di kamar, aku mencoba mengungkapkan perasaan. "Yan, ibumu sepertinya kurang suka sama aku. Rasanya aku selalu salah di matanya." Rian menghela napas, lalu berkata, "Sayang, kamu jangan baper. Namanya juga orang tua. Sudahlah, biar saja. Toh memang kamu masih banyak yang harus belajar." Jawaban itu membuatku semakin hancur. Bukannya dipahami, aku justru dianggap lemah. Sejak kedatangan Bu Meri, rumah yang tadinya meski sederhana tapi tenang, kini dipenuhi hawa tegang. Aku merasa asing di rumahku sendiri. Setiap langkahku seolah diawasi, setiap tindakanku dinilai. Aku tidak tahu, apakah Rian benar-benar buta atau pura-pura tidak melihat bagaimana ibunya meremehkanku. Yang ku tahu, badai besar baru saja dimulai. Aku masih berusaha bersabar. Tapi entah sampai kapan. Hari-hari setelah Bu Meri menetap di rumahku terasa semakin berat. Awalnya aku berusaha sabar, mencoba menganggap segala perkataannya hanya sekadar teguran seorang ibu. Namun, perlakuannya semakin hari semakin melampaui batas. Setiap pagi, sebelum Rian berangkat kerja, Bu Meri selalu mencari-cari kesalahanku. "Rani, kamu itu istri bagaimana? Masa sarapan untuk suami cuma begini? Lelaki itu butuh makanan yang bikin kuat. Coba lihat, lauknya cuma telur sama sayur. Kasihan Rianmu kalau setiap hari makannya sederhana begini." Aku tersenyum kaku, padahal aku tahu jelas bahwa uang belanja yang dipakai itu dariku, bukan dari Rian, apalagi dari Bu Meri. Tapi tetap saja, aku diam. Aku tidak mau mempermalukan suamiku di depan ibunya. Namun, yang lebih menyakitkan adalah saat Rian justru mengangguk setuju. "Iya, Bu. Memang Rani ini kadang terlalu sederhana. Nanti aku belikan bahan makanan yang lebih enak." Ya, aku hanya bisa menunduk. Rian tidak tahu, semua bahan makanan yang masuk rumah ini selama ini aku yang bayar. Bahkan uang belanja yang dia serahkan ke Bu Meri untuk belanja tambahan pun berasal dari rekeningku. Siang harinya, saat Rian tidak ada di rumah, Bu Meri semakin berani. Ia sering memperlakukanku seperti pembantu. "Rani, cucian ini belum selesai? Astaga, kalau punya menantu begini capek juga. Semua serba lambat. Lantai ini masih kotor. Kamu ngepelnya gimana sih? Kalau di kampung, istri harus sigap. Jangan malas-malasan. Jangan lupa setrika baju Rian yang rapi. Lelaki itu kalau bajunya kusut bisa bikin malu keluarga." Aku lakukan semua yang dia suruh, meski hatiku remuk. Aku sadar, Bu Meri tidak pernah menganggapku menantu, apalagi bagian dari keluarga. Baginya, aku hanya orang luar yang tidak pernah cukup baik untuk anaknya.
Yang paling membuatku marah adalah saat ia mulai ikut campur urusan pribadiku dengan Rian. Pernah suatu malam, aku dan Rian berbicara pelan di kamar tentang rencana tabungan. Tiba-tiba Bu Meri masuk begitu saja tanpa mengetuk pintu. "Rian, kamu jangan terlalu kasih kebebasan sama Rani soal uang. Lelaki itu harus pegang kendali. Jangan sampai kamu ditipu istrimu sendiri." Aku tercekat mendengarnya. Bagaimana bisa ia menuduhku menipu, sementara seluruh kehidupan mereka ditopang oleh uangku? Puncaknya terjadi pada suatu sore. Aku baru saja selesai membereskan dapur ketika Bu Meri duduk di ruang tamu bersama beberapa tetangga yang datang berkunjung. Aku hendak menyapa mereka, tapi sebelum aku sempat bicara, Bu Meri membuka suara keras-keras. "Ah, beginilah nasib kalau punya menantu yang tidak bisa diandalkan. Untung saja Rian masih bisa kerja keras, jadi rumah ini bisa berdiri megah. Kalau cuma mengandalkan Rani, entahlah, mungkin kita masih tinggal di kontrakan kecil." Semua mata tetangga tertuju padaku. Sebagian tersenyum kaku, sebagian lagi jelas percaya dengan ucapan Bu Meri. Saat itu wajahku panas, dada sesak, seolah ditelanjangi di depan orang banyak. Aku ingin membela diri, ingin berteriak bahwa akulah yang selama ini menanggung semua biaya rumah tangga, bukan Rian. Tapi kata-kata itu kutelan bulat-bulat. Aku tidak ingin mempermalukan suamiku sendiri, meski hatiku benar-benar hancur. Malamnya aku menangis sendirian di kamar. Rian masuk dan melihat mataku bengkak. Tapi ia hanya berkata, "Kamu jangan gampang tersinggung sama ibu. Dia kan sudah tua. Wajar kalau suka ngomel. Jangan terlalu dimasukkan hati." Aku menatap wajah Rian lama sekali. Lelaki ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Atau mungkin memang memilih untuk tidak tahu. Satu hal yang kupastikan dalam hatiku malam itu, kesabaranku ada batasnya. Jika Bu Meri terus memperlakukan aku seperti ini, aku tidak akan tinggal diam selamanya. Hari-hari bersama Bu Meri berubah menjadi neraka bagiku. Tidak ada satupun langkahku yang benar di matanya. Sekecil apapun, pasti salah. Seolah-olah aku bukan menantunya, melainkan musuh yang harus dicari-cari kekurangannya. Setiap pagi, ia selalu membuka dengan keluhan. "Rani, kamu ini bangun siang terus. Istri macam apa? Kalau di kampung, perempuan sudah masak subuh-subuh. Lihatlah, Rian berangkat kerja wajahnya lesu. Gara-gara kamu, anakku kurus." Padahal aku selalu bangun lebih awal dari Rian. Aku menyiapkan sarapan, menyiapkan bajunya, bahkan terkadang aku masih sempat membereskan rumah sebelum ia turun dari kamar. Namun, semua itu seolah tidak terlihat oleh Bu Meri. Yang lebih menyakitkan, Rian mulai percaya dengan semua ucapan ibunya. Jika dulu ia masih menenangkan, kini ia justru ikut menuntutku. "Ibu benar, Ran. Kamu kurang perhatian sama aku. Harusnya kamu lebih sigap. Aku kerja keras di luar. Jangan bikin aku kecewa di rumah." Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata. Mereka tidak tahu, justru aku yang bekerja keras di balik layar, memastikan rumah ini berdiri megah dengan segala kebutuhan tercukupi. Hari demi hari, rasa sakit hatiku bertambah. Bu Meri mulai berani bicara langsung di depanku tanpa rasa malu. "Rian, kamu harus cari istri baru. Perempuan ini tidak bisa diandalkan. Dia hanya numpang enak di rumahmu. Untung kamu rajin kerja, kalau tidak, entah apa jadinya." Kalimat itu menusuk jantungku. Ingin sekali aku berteriak. Justru aku yang menanggung semua biaya di rumah ini, bukan Rian. Tapi lidahku keluh. Bukan karena aku takut pada Bu Meri, melainkan karena aku masih menjaga harga diri suamiku.
Namun kesabaranku benar-benar diuji ketika Bu Meri mulai terang-terangan ingin menyingkirkanku. Suatu sore, aku baru pulang dari kantorku. Dengan langkah lelah, aku masuk ke rumah. Di ruang tamu, kulihat koperku sudah diturunkan dari kamar dan diletakkan di depan pintu. Ini, bawaanmu sudah ibu siapkan. Kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Tidak pantas tinggal di sini. Rumah ini hasil kerja keras anakku, bukan hasilmu. Aku tercekat. Jantungku berdetak keras. Pandanganku berkunang-kunang melihat koper itu. Bu, apa maksud ibu? Tanyaku lirih. Maksud ibu jelas. Bu Meri membentak. Kamu ini cuma numpang hidup. Tidak ada gunanya di rumah ini. Kamu pikir kamu siapa? Kalau bukan karena Rian, kamu tidak akan bisa tinggal di rumah besar ini. Jadi pergilah. Jangan bikin anakku menderita dengan keberadaanmu. Rian yang berdiri di samping ibunya hanya diam. Ia menatapku dengan wajah dingin, seolah-olah ia benar-benar percaya ucapan ibunya. Tidak ada pembelaan, tidak ada kata-kata menahan. Air mataku menetes deras. Aku merasa dipermalukan, diinjak, dan dihancurkan harga diriku di rumah yang justru aku bangun dengan susah payah. Aku memeluk koperku, berusaha menahan tangis, lalu berkata pelan namun penuh luka. Baik, kalau memang kalian ingin aku pergi, aku akan pergi. Tapi ingat, suatu saat kalian akan tahu siapa sebenarnya yang kalian remehkan. Dan saat itu tiba, jangan pernah menyesal. Aku berjalan keluar rumah dengan langkah gontai. Di belakang, Bu Meri tersenyum puas, sementara Rian tetap membisu. Malam itu, aku resmi terusir dari rumahku sendiri. Namun dalam hati, aku bersumpah, aku tidak akan selamanya diam. Mereka akan merasakan akibat dari semua penghinaan ini. Sejak hari aku diusir, aku memilih tinggal di apartemen milikku sendiri. Apartemen itu hasil jerih payahku sejak lama, sebelum menikah dengan Rian. Di sanalah aku kembali menemukan ketenangan, meski hatiku masih penuh luka. Hari-hari terasa sepi, tapi aku tidak membiarkan diriku larut dalam kesedihan. Aku kembali fokus pada pekerjaanku, mengurus bisnis yang sudah lama kuserahkan pada orang-orang kepercayaanku. Perusahaan yang kuciptakan dari nol, kini berkembang pesat dengan omzet miliaran rupiah. Semua itu adalah buah dari kerja keras bertahun-tahun yang tidak pernah diketahui Rian maupun ibunya. Sementara itu, kabar dari rumah yang kutinggalkan mulai sampai ke telingaku. Rian mengeluh pada beberapa teman dekatnya bahwa biaya rumah tangga semakin berat. Tagihan-tagihan menumpuk, cicilan rumah dan mobil mulai menjerat, bahkan rekeningnya sering kosong. Semua kemewahan yang dulu mereka banggakan perlahan goyah. Suatu malam, aku menerima telepon dari seorang karyawan bank. Ia mengingatkanku bahwa cicilan rumah atas namaku sudah jatuh tempo. Aku tersenyum miris. Ternyata, tanpa aku yang membayar, Rian sama sekali tidak mampu mempertahankan rumah itu. Beberapa hari kemudian, aku mendapat undangan rapat penting di kantor pusat perusahaanku. Saat aku memasuki ruang rapat dengan gaun kerja yang elegan, semua mata menoleh padaku dengan hormat. Mereka memanggilku Bu Direktur dengan penuh kebanggaan. Di sanalah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa harga diriku kembali diakui. Aku bukan hanya seorang istri yang diremehkan, tapi seorang perempuan mandiri yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Kabar tentang siapa diriku sebenarnya akhirnya sampai juga ke telinga Bu Meri, melalui tetangga yang bekerja di salah satu cabang perusahaanku. Hari itu, aku mendengar dari seorang teman dekat bahwa Bu Meri syok ketika tahu menantunya yang dulu ia hina sebagai penumpang, justru pemilik perusahaan besar. Tak lama kemudian,
Rian mendatangiku di apartemen. Wajahnya pucat, matanya penuh kegelisahan. Rani, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Ternyata, selama ini semua biaya rumah tangga, cicilan rumah, mobil, semuanya, itu kamu yang bayar. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Dan kamu baru tahu sekarang? Rian menunduk. Suaranya bergetar. Aku bodoh. Aku membiarkan ibu meremehkanmu, sementara kamu yang sebenarnya berkorban untuk kami. Aku bahkan mengusirmu dari rumahmu sendiri. Air matanya jatuh, tapi hatiku tidak lagi selemah dulu. Luka yang ia dan ibunya berikan terlalu dalam. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil ke rumah. Bukan oleh Rian, melainkan oleh Bu Meri sendiri. Saat aku datang, kulihat wajahnya berbeda. Tidak lagi angkuh, melainkan penuh penyesalan. Rani, maafkan ibu, katanya pelan, hampir berbisik. Ibu salah menilaimu. Ibu kira kamu cuma perempuan biasa yang numpang hidup dari anak ibu. Ternyata, kamulah yang membuat rumah itu berdiri megah. Tanpa kamu, mungkin kami sudah jadi gembel. Aku menatapnya lama. Kata-katanya tidak membuatku merasa bangga. Justru semakin menyadarkanku betapa dalam luka yang sudah ia torehkan. Apa gunanya permintaan maaf, Bu? Kalau penghinaan dan cacian itu sudah membuatku terusir dari rumahku sendiri. Suaraku tegas, bergetar oleh emosi. Rian ikut bicara. Sayang, kumohon, kita mulai dari awal lagi. Aku janji akan berubah. Aku menggeleng pelan, lalu tersenyum getir. Tidak, Yan. Aku sudah terlalu lelah. Aku ingin hidup dengan tenang, tanpa diremehkan, tanpa harus membuktikan siapa diriku. Kalian sudah memilih untuk mengusirku, maka aku akan memilih jalanku sendiri. Aku berdiri, meninggalkan mereka yang masih terdiam di ruang tamu. Sejak hari itu, kebenaran sepenuhnya terungkap, bahwa akulah yang selama ini menanggung semua kebutuhan rumah tangga dengan 100 juta per bulan, bukan Rian. Dan setelah aku pergi, rumah megah itu perlahan-lahan kehilangan cahaya. Cicilan menumpuk, tagihan datang silih berganti, hingga mereka benar-benar jatuh. Sementara aku, untuk pertama kalinya, merasa bebas. Tidak lagi terikat pada cinta yang penuh luka, tidak lagi dipaksa untuk sabar tanpa henti. Aku berdiri tegak sebagai diriku sendiri. Perempuan sederhana yang selama ini diremehkan, tapi justru paling berharga. Sejak aku meninggalkan rumah itu, segalanya berubah. Rumah megah yang dulu selalu penuh cahaya kini mulai tampak suram. Dulu, setiap bulan semua tagihan lancar terbayar. Cicilan rumah, mobil, listrik, air, bahkan uang belanja tidak pernah telat. Tapi kini, tanpa aku yang menopang keuangan, mereka terjebak dalam kesulitan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Rian masih bekerja, tetapi gajinya tidak pernah cukup untuk menutupi biaya hidup mereka. Selama ini, ia hidup dalam bayang-bayang kemewahan yang kuberikan, merasa semua serba mudah. Namun begitu aku pergi, kenyataan pahit menamparnya keras. Tagihan listrik menunggak. Telepon dari pihak bank datang silih berganti menagih cicilan rumah dan mobil. Kolektor mulai datang ke depan pintu, mengetuk keras dengan suara yang membuat Bu Meri ketakutan. Ini rumah bisa disita kalau kamu tidak bayar bulan ini, bentak salah satu petugas bank di depan pagar. Bu Meri yang dulu selalu menatapku penuh penghinaan, kini harus bersembunyi di balik tirai, takut kalau rumah mereka benar-benar disita. Rian semakin frustasi. Ia berusaha meminjam uang ke teman-temannya, tapi perlahan semua mulai menjauh. Mereka tidak lagi percaya karena tahu Rian hanya bergantung pada kemewahan semu. Maaf,
Yan, aku juga lagi butuh. Kamu kan dulu hidup enak, masa sekarang gak bisa ngurus sendiri? Jawab seorang temannya sinis saat Rian memohon pinjaman. Sementara itu, Bu Meri yang dulu selalu membanggakan anaknya kini mulai mengeluh. Rian, kamu ini laki-laki atau bukan? Kenapa rumah sebesar ini tidak bisa kamu pertahankan? Dulu waktu sama Rani, kita tidak pernah susah begini. Sekarang lihat, hidup kita jatuh miskin. Rian hanya bisa menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. Dalam hati, ia tahu benar bahwa sumber semua kenyamanan dulu berasal dariku, istrinya yang ia biarkan diusir. Hari demi hari, kehidupan mereka semakin terpuruk. Barang-barang mewah di rumah terpaksa dijual satu persatu untuk menutupi kebutuhan. Mobil yang dulu dibanggakan akhirnya dilepas ke tangan orang lain. Perabotan berkelas satu persatu hilang, diganti dengan kesunyian dan kesedihan. Rumah megah yang dulu menjadi lambang kesombongan akhirnya dilelang oleh pihak bank. Rian dan Bu Meri tidak punya pilihan selain meninggalkannya. Mereka pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari semua kenyamanan yang pernah mereka nikmati. Di lingkungan baru itu, mereka tidak lagi disegani. Tetangga-tetangga lama yang dulu sering mereka undang untuk pamer, kini hanya mendengar kabar tentang kejatuhan mereka. Perlahan, rasa malu itu menekan mereka setiap hari. Malam-malam Rian kini penuh penyesalan. Ia sering duduk termenung, mengingat bagaimana aku pernah begitu sabar menanggung segalanya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Andai saja waktu itu aku membelamu, Ran, andai saja aku tidak membiarkan ibu merendahkanmu, mungkin kita masih bersama, mungkin rumah itu masih milik kita. Bu Meri pun tidak kalah menyesal. Dalam diam, ia sering bergumam. Ternyata benar, perempuan yang kucaci maki itulah yang membuat hidup kita terhormat. Tanpa dia, kita hanyalah orang kecil yang tidak berarti. Namun penyesalan itu datang terlambat. Aku tidak lagi berada di sisi mereka. Aku sudah memilih jalanku sendiri, hidup tenang tanpa mereka. Kini mereka benar-benar merasakan apa yang dulu sempat kukatakan. Tanpa aku, mereka akan jatuh dan jadi gembel. Dan kenyataan itu kini mereka hadapi, hari demi hari, dalam hidup yang penuh kesengsaraan. Hari itu, ketika aku melangkahkan kaki keluar dari rumah yang selama ini kubangun dengan keringat dan kerja keras, aku merasa ada beban besar yang lepas dari pundakku. Meski air mata sempat menetes, bukan karena aku menyesal, melainkan karena hatiku akhirnya berani memilih kebahagiaan untuk diriku sendiri. Awalnya memang tidak mudah. Aku harus mencari tempat tinggal baru, mengurus segalanya sendirian. Tapi justru dari situlah aku sadar, aku masih punya diriku, aku masih punya semangat, dan aku masih punya usaha yang menjadi sumber kekuatanku. Hari-hari setelah kepergianku justru berubah menjadi titik balik. Aku bisa mengatur keuangan tanpa ada yang menghambur-hamburkannya, bisa tidur tanpa harus mendengar hinaan Bu Meri, dan bisa bernapas lega tanpa khawatir Rian akan membandingkanku dengan ibunya. Hidupku jauh lebih tenang. Perlahan, usahaku semakin berkembang. Aku membuka cabang baru, memperluas bisnis hingga keluar kota. Orang-orang menatapku dengan kagum, bukan hanya karena kesuksesan, tapi juga karena keberanianku untuk bangkit setelah diremehkan oleh orang yang seharusnya menjadi keluarga. Aku mulai berani merawat diriku sendiri. Kalau dulu aku selalu mengutamakan Rian dan mertuaku, kini aku belajar mencintai diri sendiri. Aku berolahraga, aku berdandan lagi, aku bepergian ke tempat-tempat indah yang dulu hanya bisa kupandangi dari layar. Senyumku kembali, dan hatiku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Di saat aku bangkit, kabar tentang Rian dan Bu Meri pun sampai ke telingaku. Kehidupan mereka makin terpuruk. Rian kehilangan pekerjaannya,
Rumah yang dulu mereka tinggali harus dijual karena tidak ada lagi yang membayar tagihan bulanan. Bu Meri yang selalu membanggakan diri akhirnya harus menelan malu ketika orang-orang mengetahui bahwa selama ini bukan Rian yang menafkahi, melainkan aku. Mereka hidup berpindah-pindah, dari satu rumah kontrakan ke kontrakan lain. Kehidupan yang dulu mereka bangga-banggakan, kini sirna begitu saja. Dan aku justru semakin bersinar. Sering aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku harus merasa kasihan? Tapi setiap kali mengingat bagaimana mereka memperlakukan aku, bagaimana aku diusir, diremehkan, dianggap tidak ada artinya, aku tahu jawabannya, tidak. Mereka sedang memetik buah dari pohon yang mereka tanam sendiri. Kini aku menjalani hari-hariku dengan penuh syukur. Aku memiliki keluarga kecilku sendiri, orang-orang yang benar-benar tulus mencintaiku. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang hinaan, melainkan dalam cahaya keberanian dan kebahagiaan. Dan di suatu malam, saat aku menatap bintang di langit, aku berbisik pada diriku sendiri, "Terima kasih, Rani, karena kamu berani melepaskan. Jika tidak, mungkin aku masih hidup dalam penderitaan. Kini aku bebas, bahagia, dan tidak lagi terikat oleh mereka." Hidupku memang tidak sempurna, tapi setidaknya aku bisa berkata dengan bangga, aku bahagia tanpa mereka. Hari-hariku kini penuh warna. Aku sudah tidak lagi terikat dengan masa lalu. Setelah berpisah dengan Rian dan keluar dari rumah itu, aku membuka lembaran baru yang jauh lebih indah. Bisnisku berkembang pesat. Aku berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa investor besar. Bahkan, dalam waktu singkat, aku dipercaya menjadi pembicara di berbagai seminar bisnis. Siapa sangka, perempuan yang dulu sering diremehkan hanya karena dianggap istri yang tak berguna, kini berdiri di panggung, memberi inspirasi kepada banyak orang. Sementara itu, kabar tentang Rian dan Bu Meri terus sampai ke telingaku. Hidup mereka kian sengsara. Rian, yang dulu terbiasa hidup mewah tanpa pernah bekerja keras, kini harus bekerja serabutan. Dari sopir online, hingga kuli bangunan, apapun dilakukannya demi bertahan hidup. Tapi karena tak terbiasa dengan kerja keras, ia sering jatuh sakit, dan penghasilannya tidak pernah cukup. Bu Meri pun tak kalah menyedihkan. Perempuan yang dulu sombong, gemar merendahkanku, kini menjadi bahan ejekan tetangga. Banyak yang tahu bagaimana sikapnya padaku dulu, sehingga tidak ada yang peduli saat ia jatuh miskin. Ucapan-ucapan pedas yang dulu ia lontarkan padaku, kini berbalik padanya. Ada satu waktu, aku bertemu secara tidak sengaja dengan mereka di sebuah pusat perbelanjaan. Aku baru keluar dari butik, mengenakan pakaian rapi, ditemani rekan bisnisku. Rian dan Bu Meri tampak lusuh, dengan pakaian seadanya. Tatapan mereka tertunduk saat melihatku. Rian mencoba tersenyum kaku, seolah ingin menyapa. Tapi aku hanya membalas dengan tatapan singkat dan melangkah pergi. Aku tidak membenci mereka lagi. Hanya saja, aku sudah tidak punya ruang di hatiku untuk mereka. Aku tahu, luka yang mereka alami sekarang bukan datang dariku, melainkan akibat dari kesombongan dan kebodohan mereka sendiri. Mereka menanam benih penghinaan, kini menuai hasilnya dalam bentuk penderitaan. Aku pun semakin yakin. Keputusan untuk meninggalkan mereka adalah pilihan terbaik dalam hidupku. Kini aku hidup dikelilingi orang-orang yang benar-benar menghargai keberadaanku. Aku menemukan cinta yang baru, seseorang yang mencintaiku bukan karena hartaku, tapi karena siapa aku sebenarnya. Bersamanya, aku merasa kembali dihargai dan dicintai dengan tulus. Sementara Rian dan Bu Meri, mereka tetap terjebak dalam lingkaran penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Luka mereka semakin dalam,
karena mereka tak pernah benar-benar belajar dari kesalahan. Dan aku semakin bahagia, semakin sukses, dan semakin kuat. Aku tidak pernah lagi menoleh ke belakang, karena masa laluku hanyalah pengingat bahwa harga diri seorang perempuan tidak bisa diukur dari hinaan siapapun, melainkan dari keberanian untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Suatu sore, ketika aku baru saja selesai memberikan presentasi untuk proyek besar di sebuah hotel ternama, seseorang tiba-tiba memanggil namaku dengan suara yang bergetar. "Rani." Aku menoleh, dan di sana berdiri Rian, lelaki yang dulu pernah kusebut suami, kini tampak jauh berbeda dari sosok yang pernah kukenal. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya kusam, matanya menyiratkan kelelahan dan kepedihan. Sejenak aku terdiam. Ada rasa iba, tapi juga ada luka lama yang seketika muncul di permukaan. Rian mendekat. Suaranya lirih penuh penyesalan. "Rani, aku salah. Aku terlalu nurut sama ibu. Aku terlalu buta. Aku nggak pernah sadar kalau selama ini kaulah yang menanggung segalanya. Aku menyesal sudah meremehkanmu." Aku hanya menatapnya, tanpa sepatah kata. Ia pun melanjutkan, suaranya bergetar. "Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Aku janji akan berubah. Aku janji akan menghargai kamu. Aku nggak bisa hidup kayak gini terus. Ran, aku butuh kamu." Hening sesaat. Jantungku berdegup. Tapi kali ini bukan karena cinta, melainkan karena aku sadar betapa jauhnya aku sudah melangkah meninggalkan masa lalu. Aku menghela napas panjang, lalu berkata dengan tenang namun tegas, "Rian, penyesalanmu datang terlambat. Saat aku berjuang mati-matian untuk rumah tangga kita, kamu justru membiarkan ibumu merendahkanku. Saat aku menanggung semua kebutuhan, kamu bahkan tidak peduli. Dan ketika aku diusir, kamu tidak pernah membelaku. Apa kamu lupa semua itu?" Matanya berkaca-kaca. Ia ingin menyela, tapi aku melanjutkan. "Aku bukan lagi Rani yang dulu. Aku sudah bangkit, sudah bahagia tanpa kamu. Aku tidak butuh kamu untuk melengkapi hidupku. Dan yang pasti, aku tidak akan pernah kembali pada orang yang membuatku hancur." Rian terdiam. Wajahnya berubah pucat, seolah kata-kataku menusuk jantungnya. Air matanya jatuh, tapi bagiku itu sudah tidak berarti lagi. Aku melangkah pergi, meninggalkannya berdiri di tengah keramaian dengan tatapan kosong. Ada sedikit rasa iba, tapi lebih besar rasa lega. Aku akhirnya bisa berkata tidak pada masa laluku, dan berkata ya pada kebahagiaan yang kujalani sekarang. Di luar hotel, seseorang menungguku, lelaki yang kini mengisi hatiku dengan ketulusan. Ia menggenggam tanganku hangat, dan aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin, aku sudah bebas. Aku sudah bahagia. Dan aku tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Waktu terus berjalan, dan aku semakin jauh meninggalkan masa laluku. Kini hidupku benar-benar berbeda. Aku bukan lagi perempuan yang harus menahan hinaan, bukan lagi istri yang selalu diremehkan di rumah sendiri. Aku adalah diriku yang baru, kuat, mandiri, dan bahagia. Di sisiku kini ada seseorang yang kucintai dan mencintaiku dengan tulus. Aditya. Ia bukan hanya pasangan, tapi juga sahabat, pendengar setia, dan pendukung terbesarku. Sejak awal, ia tidak pernah memandangku dari hartaku atau kesuksesanku, melainkan dari siapa aku sebenarnya. Bersamanya, aku merasa utuh. Kami menjalani hari-hari penuh kebersamaan. Dari sekadar makan malam sederhana di rumah, hingga perjalanan ke luar negeri untuk urusan bisnis sekaligus liburan, semua terasa indah karena dilakukan bersama.
Aku merasa dihargai, dicintai, dan diperlakukan sebagai seorang perempuan yang berharga. Bisnisku pun semakin berkembang. Kini aku memiliki beberapa cabang besar di berbagai kota, dan pekerjaanku sebagai pengusaha perempuan sukses semakin dikenal. Aku diundang menjadi pembicara di acara televisi, di seminar, bahkan menjadi sosok inspirasi bagi banyak perempuan yang pernah mengalami nasib serupa denganku. Sementara itu, kabar tentang Rian dan Bu Meri semakin menyedihkan. Rian yang dulu terbiasa hidup bergelimang kemewahan kini hidup dari pekerjaan serabutan. Setiap kali mencoba bangkit, usahanya selalu gagal karena tidak ada tekad kuat. Bu Meri pun semakin renta, dan dengan sikap sombongnya yang dulu, ia sulit mendapatkan simpati orang lain. Tetangga-tetangga yang dulu selalu dia banggakan kini justru menutup pintu untuknya. Mereka hidup di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Dari yang dulu berteriak-teriak mengusirku dari rumahku sendiri, kini mereka justru menunduk malu di hadapan orang-orang. Kehidupan mereka semakin terpuruk. Seakan semua keburukan yang pernah mereka lakukan padaku kembali pada diri mereka sendiri. Kadang aku mendengar kabar bahwa Rian mencoba mencari jalan untuk berbicara denganku lagi. Tapi aku tidak pernah memberi celah. Aku sudah menutup lembaran lama itu selamanya. Aku tidak ingin kembali pada luka yang pernah hampir menghancurkanku. Kini setiap kali aku duduk di balkon rumah baruku bersama Aditya, menatap senja sambil menyeruput teh hangat, aku selalu tersenyum dalam hati. Beginilah seharusnya aku hidup, batinku. Bukan dalam jeratan hinaan, bukan dalam bayang-bayang mertua yang kejam, melainkan dalam ketulusan, cinta, dan kebahagiaan yang nyata. Aku sadar, kebahagiaan tidak datang dari orang lain. Kebahagiaan lahir saat aku berani melepaskan yang meracuni hidupku dan membuka hati pada hal-hal baik yang Tuhan hadirkan. Dan kini, aku bisa berkata dengan bangga, aku bahagia, aku sukses, aku dicintai. Sementara mereka tenggelam dalam kesengsaraan yang mereka buat sendiri. Hari-hari baruku berjalan dengan penuh ketenangan. Bersama Aditya, aku semakin yakin bahwa aku telah memilih jalan yang tepat. Ia selalu ada di sisiku, baik saat aku sibuk mengurus bisnis maupun ketika aku hanya ingin duduk diam menikmati senja. Kebahagiaan sederhana itu membuatku merasa lebih kaya dibandingkan dengan segala kemewahan semu yang dulu kualami bersama Rian. Sementara itu, kabar tentang Rian dan Bu Meri semakin mengalir. Aku tidak pernah mencarinya, tapi dunia ini seakan ingin menunjukkan kontras antara hidupku dan mereka. Aku mendengar bahwa usaha kecil yang coba dijalankan Rian bangkrut. Bukan hanya karena modal yang minim, tapi juga karena sikapnya yang masih sama, malas berusaha sungguh-sungguh. Bu Meri, yang dulu begitu lantang merendahkanku, kini sakit-sakitan. Tidak ada yang mau menolong mereka, bahkan kerabat sekalipun, karena terlalu sering mereka meremehkan orang lain. Suatu malam, aku menerima pesan singkat. Nomor yang asing, tapi aku tahu siapa pengirimnya. Rani, bisakah aku bicara denganmu sekali lagi? Aku hanya ingin meminta maaf. Aku benar-benar menyesal. Aku membaca pesan itu berulang kali, lalu tersenyum tipis. Aku tahu Rian menyesal. Tapi aku juga tahu penyesalan itu tidak akan pernah bisa menghapus luka yang ia dan ibunya torehkan padaku. Aku tidak membalas. Bukan karena benci, tapi karena aku sudah benar-benar menutup lembaran itu. Biarlah ia berjuang dengan penyesalannya sendiri, sementara aku melangkah di jalanku yang baru. Beberapa minggu kemudian, aku bertemu dengan seorang kenalan lama yang juga teman dekat Rian. Dari dialah aku tahu bagaimana kondisi mereka kini. Rian benar-benar jatuh. Ran. Ia sering mengeluh hidupnya berantakan. Bu Meri pun sakit parah. Tapi tidak ada biaya berobat. Mereka hidup dari belas kasihan orang.
Kadang Rian bilang, kalau saja waktu bisa diputar kembali, ia akan melakukan segalanya berbeda. Tapi apa daya, semua sudah terlambat. Aku hanya terdiam mendengar cerita itu. Ada rasa iba, tapi hatiku tak lagi goyah. Aku sadar, setiap orang menuai apa yang ditanam. Dan mereka sedang menuai benih kesombongan, kebodohan, dan kebencian yang dulu mereka tanam sendiri. Di sisi lain, aku semakin menikmati hidupku yang penuh cinta. Aditya membawaku berlibur ke tempat-tempat indah, membiarkanku merasakan dunia luar yang dulu tak sempat kunikmati karena terlalu sibuk menanggung beban rumah tangga seorang diri. Ia selalu menggenggam tanganku, seakan mengingatkan bahwa aku tidak sendirian lagi. Dan setiap kali aku melihat ke belakang, aku semakin yakin, aku menang. Bukan karena kekayaan, bukan pula karena balas dendam, melainkan karena aku bisa bangkit, bisa bahagia, dan bisa membuktikan bahwa harga diriku tidak pernah bisa ditentukan oleh hinaan orang lain. Sementara Rian dan Bu Meri, mereka hanya tinggal dalam cerita lama yang kini terkubur oleh waktu. Cerita tentang kesombongan yang berakhir dengan penyesalan tanpa akhir. Seiring berjalannya waktu, hidupku terasa semakin lengkap bersama Aditya. Lelaki itu hadir bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai penopang, penyemangat, dan sahabat sejati. Aku masih ingat bagaimana awalnya ia hanya hadir sebagai rekan bisnis, lalu perlahan membuka pintu hatiku yang dulu sempat rapuh. Kini, aku benar-benar yakin, ia adalah anugerah terbaik setelah semua luka yang pernah kualami. Aditya melamarku dengan cara yang begitu sederhana namun penuh makna. Tidak ada pesta mewah, tidak ada hiasan berlebihan. Hanya sebuah taman kecil dengan cahaya lampu temaram, ditemani lagu lembut dan senyum tulusnya. Ia berlutut di depanku, menatap mataku dalam-dalam. "Rani," katanya lirih, "aku tidak berjanji akan memberi hidup yang selalu mudah, tapi aku berjanji akan selalu ada bersamamu dalam setiap langkah, suka maupun duka. Will you marry me?" Air mataku menetes. Bukan karena sedih, melainkan karena bahagia yang tak bisa kupendam. Aku mengangguk sambil berbisik, "Ya, Aditya." Hari pernikahan kami menjadi hari yang paling indah dalam hidupku. Aku mengenakan gaun putih sederhana, sementara Aditya tampak gagah dengan jas hitamnya. Tidak ada kemewahan berlebihan, tapi suasananya penuh cinta. Tamu-tamu yang hadir pun bukan sembarang orang. Mereka adalah keluarga, sahabat, dan rekan yang selama ini mendukungku dengan tulus. Saat berdiri di pelaminan, aku sempat teringat masa laluku. Dulu aku pernah diusir, diremehkan, dan dianggap tak berguna. Tapi kini, aku berdiri dengan kepala tegak, sebagai perempuan yang kuat, sukses, dan dicintai. Setelah pernikahan, hidupku terasa semakin sempurna. Aku dan Aditya membangun rumah baru, rumah yang tidak hanya megah, tetapi hangat. Rumah itu penuh tawa, bukan caci maki, penuh cinta, bukan hinaan, penuh doa, bukan kutukan. Bisnisku pun semakin berkembang. Bersama Aditya, aku memperluas sayap ke berbagai bidang, dari usaha properti, kuliner, hingga sosial. Kami mendirikan yayasan untuk membantu perempuan yang pernah mengalami kekerasan dan pelecehan rumah tangga. Bagiku, itu adalah bentuk balas budi pada kehidupan. Aku ingin orang lain juga merasakan kesempatan untuk bangkit seperti diriku. Di sisi lain, kabar tentang Rian dan Bu Meri semakin pudar. Hidup mereka kian sulit, dan mereka semakin terjebak dalam lingkaran penderitaan yang tak ada ujungnya. Bahkan, orang-orang yang dulu mereka banggakan satu persatu menjauh. Namun aku sudah tidak peduli lagi. Hidupku terlalu berharga untuk terus menoleh ke belakang. Aku hanya mendoakan semoga suatu hari mereka sadar,
Meski mungkin penyesalan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Malam itu, setelah semua tamu pulang dari pesta kecil pernikahanku, aku dan Aditya duduk di balkon rumah baru kami. Angin malam berhembus pelan, dan bintang-bintang bertaburan di langit. Aditya menggenggam tanganku erat. Aku janji, Ran, mulai hari ini, kamu tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Aku tersenyum, lalu menyandarkan kepalaku di bahunya. Terima kasih, Dit. Akhirnya aku bisa berkata, ini adalah kebahagiaan yang selalu kuimpikan. Dan malam itu, aku benar-benar merasa damai. Aku sadar, perjalanan panjangku penuh luka, tapi justru luka itu yang membawaku sampai ke sini, ke titik di mana aku bisa berkata dengan lantang, aku bahagia, aku dicintai, dan aku berhasil menutup masa lalu yang kelam dengan cahaya cinta yang baru. Sudah beberapa bulan sejak aku menikah dengan Aditya. Kehidupan yang kujalani kini benar-benar berbeda dengan masa laluku. Tiap pagi aku bangun dengan senyum, bukan dengan rasa takut mendengar hinaan. Tiap malam aku tidur dalam pelukan cinta, bukan dalam tangis kesepian. Aditya selalu memastikan aku tidak pernah merasa sendiri. Ia mengajakku melakukan hal-hal sederhana, memasak bersama, berkebun di halaman belakang, atau sekadar berjalan-jalan sore sambil berbincang tentang mimpi-mimpi kami. Kebersamaan kecil itu justru membuatku merasa kaya, lebih kaya dari sekadar harta. Sementara itu, bisnisku terus berkembang. Aku membuka cabang baru di luar negeri, menjalin kerjasama internasional, dan diundang menjadi tamu kehormatan di beberapa acara bergengsi. Namaku mulai dikenal sebagai salah satu pengusaha perempuan sukses yang menjadi inspirasi banyak orang. Yang paling membahagiakan, aku dan Aditya sepakat untuk tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga berbagi. Yayasan yang kami dirikan semakin aktif membantu perempuan yang terjebak dalam rumah tangga penuh kekerasan. Setiap kali aku melihat mereka tersenyum karena berhasil bangkit, hatiku ikut bergetar. Aku tahu, itulah tujuan hidupku sekarang. Memberi arti, bukan sekadar mencari untung. Di sisi lain, kabar tentang Rian dan Bu Meri kian menyedihkan. Mereka hidup semakin terpuruk. Rian sering terlihat mabuk di warung, sementara Bu Meri sakit-sakitan dan jarang keluar rumah. Tidak ada lagi kebanggaan yang dulu ia pamerkan di depan tetangga. Kini, yang tersisa hanyalah penyesalan dan rasa malu. Suatu kali, aku sempat melihat mereka dari kejauhan ketika sedang mengunjungi kota lama. Rian tampak menuntun Bu Meri yang berjalan terpincang. Pakaian mereka lusuh, dan wajah mereka penuh lelah. Mereka tidak melihatku, dan aku pun tidak berusaha mendekat. Bukan karena aku membenci, tetapi karena aku sudah selesai dengan mereka. Aku memilih tetap berjalan bersama Aditya, menggenggam tangannya erat, sambil berbisik dalam hati. Beginilah hidup. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Aku memilih menanam cinta, kesabaran, dan kerja keras, maka kini aku menuai kebahagiaan. Sedangkan mereka menanam hinaan dan kesombongan, maka inilah hasilnya. Malamnya, aku duduk di teras rumahku bersama Aditya, menatap bintang yang berkelip di langit. Dit, kataku pelan, aku bersyukur karena berani memilih jalan ini. Aku merasa damai, seolah semua luka masa lalu sudah benar-benar sembuh. Aditya menatapku dengan senyum hangat. Kamu pantas bahagia, Ran. Semua perjuanganmu tidak sia-sia. Dan sekarang, kamu tidak sendiri lagi. Aku tersenyum, lalu menatap bintang yang semakin terang. Ya, aku benar-benar damai. Hidupku kini bukan sekadar tentang bertahan, melainkan tentang merayakan setiap detik yang Tuhan berikan. Aku sudah memilih jalanku sendiri, dan jalanku adalah kebahagiaan.
Hidup terkadang berputar seperti roda. Dulu aku berada di titik terendah, dihina, diremehkan, bahkan diusir dari rumahku sendiri. Namun kini, aku berdiri di puncak yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Bukan sekadar karena harta atau kesuksesan, tetapi karena aku mampu bertahan, bangkit, dan mengubah luka menjadi cahaya. Bersama Aditya, kehidupanku semakin penuh warna. Ia bukan hanya pasangan hidup, tapi juga sahabat, penyokong, dan belahan jiwa yang selalu mendukung setiap langkahku. Dialah yang mendorongku untuk mendirikan sebuah yayasan kemanusiaan, sebuah mimpi lama yang dulu terkubur oleh kesibukan dan penderitaan rumah tanggaku bersama Rian. Yayasan itu kuberi nama Cahaya Harapan, bergerak untuk membantu para ibu tunggal, janda, dan perempuan yang sering dipandang sebelah mata, seperti diriku dulu. Setiap bulan, yayasan ini menyalurkan bantuan pendidikan, modal usaha, dan pendampingan psikologis agar para perempuan bisa bangkit, mandiri, dan tidak lagi terpuruk karena hinaan orang lain. Hari itu menjadi salah satu hari terbesar dalam hidupku. Aku diundang untuk menerima sebuah penghargaan bergengsi dari pemerintah sebagai Perempuan Inspiratif Nasional. Aula megah tempat acara berlangsung dipenuhi para tamu penting, mulai dari pejabat negara hingga tokoh masyarakat. Aku melangkah ke atas panggung dengan gaun sederhana berwarna putih tulang, ditemani Aditya yang menggenggam tanganku dengan penuh kebanggaan. Sorot kamera mengarah padaku, tepuk tangan riuh terdengar, dan di layar besar terpampang perjalanan hidupku, dari seorang istri yang diremehkan, hingga menjadi sosok yang menginspirasi ribuan orang. Saat menerima penghargaan itu, air mataku menetes. Aku bukan menangis karena sedih, melainkan karena syukur. Dalam hati aku berkata, "Terima kasih, Tuhan. Luka yang dulu kau izinkan ternyata menjadi jalan menuju kekuatanku hari ini." Aku menoleh sejenak ke kursi tamu. Di sana, tanpa kuduga, aku melihat sosok yang dulu pernah membuatku hancur, Rian dan Bu Meri. Wajah mereka jauh berbeda dengan dulu, pucat, lusuh, dan penuh penyesalan. Mereka hanya mampu menatap dari jauh, mungkin berharap aku masih menyisakan sedikit ruang maaf. Namun aku hanya tersenyum tipis, bukan dengan dendam, melainkan dengan ketegasan bahwa hidupku kini tak lagi terikat oleh masa lalu. Sorak-sorai tepuk tangan membangunkanku dari lamunan. Aku menatap ke arah ribuan pasang mata yang mengharapkanku berbicara. Dengan suara mantap aku berkata, "Dulu, aku pernah diremehkan. Aku pernah diusir. Tapi hari ini aku berdiri di sini untuk membuktikan bahwa setiap luka bisa berubah menjadi kekuatan. Setiap air mata bisa melahirkan harapan. Jangan biarkan orang lain mendikte nilai dirimu, karena hanya dirimu sendiri yang tahu seberapa berharga kamu sebenarnya." Hadirin berdiri memberi tepuk tangan panjang. Aku menunduk hormat, lalu kembali ke sisi Aditya. Ia mengecup keningku lembut, berbisik, "Aku bangga padamu." Dan di detik itu, aku benar-benar merasa menjadi perempuan paling bahagia di dunia. Aku bukan lagi korban, bukan lagi istri yang diremehkan, melainkan sosok yang bangkit dan menjadi cahaya untuk banyak orang. Hari itu menjadi puncak kebahagiaanku, bukan sekadar karena penghargaan, tapi karena aku berhasil mengubah sakit menjadi karya, luka menjadi cinta, dan masa lalu kelam menjadi pijakan untuk masa depan yang gemilang. Waktu terus berjalan. Setelah sekian lama, aku benar-benar meninggalkan masa laluku. Aku hidup bahagia bersama Aditya, dengan rumah tangga yang penuh cinta dan yayasan yang semakin berkembang. Namun kabar tentang Rian dan Bu Meri sesekali sampai juga ke telingaku. Mereka kini hidup jauh dari bayangan kejayaan dulu. Usaha kecil yang coba Rian bangun selalu gagal, bukan karena takdir semata,
tetapi karena sikapnya yang masih terbiasa bergantung pada orang lain. Bu Meri pun tak lagi dihormati. Justru banyak orang menjauhinya karena sifat angkuhnya yang tak berubah. Aku pernah bertemu mereka sekali lagi di sebuah pasar tradisional. Rian mengenakan pakaian lusuh, sedang mengangkat karung beras untuk orang lain. Bu Meri duduk di pojok pasar, berjualan sayur seadanya. Tatapan mereka penuh getir saat melihatku lewat dengan mobil bersama relawan yayasan. Ada rasa iba, tapi bukan berarti aku ingin kembali. Bagiku, itu bukan penderitaan yang kualami, melainkan hasil dari benih yang mereka tanam sendiri. Aku sudah memberi kesempatan dulu, tapi mereka memilih untuk meremehkan dan mengusirku. Kini, saat roda kehidupan berputar, aku hanya bisa menatap mereka dari kejauhan dengan doa. Semoga kalian belajar dari semua ini. Sementara itu, kehidupanku kian dipenuhi cinta. Pernikahanku dengan Aditya tidak hanya membawa kebahagiaan pribadi, tetapi juga keberkahan bagi banyak orang melalui yayasan yang kami bangun bersama. Setiap kali aku melihat wajah-wajah tersenyum dari perempuan dan anak-anak yang terbantu, hatiku dipenuhi ketenangan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Hari-hari yang dulu penuh tangis telah berganti dengan tawa, doa, dan rasa syukur. Aku tak lagi menjadi perempuan yang diremehkan. Aku kini adalah perempuan yang berhasil bangkit, berdiri tegak, dan menorehkan jejak yang berarti di dunia ini. Dan tentang Rian serta Bu Meri, mereka tetaplah bagian dari masa lalu yang pernah menghancurkanku. Tapi kini, mereka hanyalah bayang-bayang yang semakin pudar, tenggelam dalam kesengsaraan yang mereka ciptakan sendiri. Sedangkan aku melangkah maju, semakin tinggi, semakin kuat, dan semakin bahagia. Inilah akhir dari kisahku, ketika kesabaran, doa, dan keberanian akhirnya membawaku pada kemenangan sejati. Tamat.